Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seperiana dengan NPM 50210. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan komunikasi secara efektif. Pengertian kemampuan. Kemampuan adalah kecakapan atau potensi seorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang. Pengertian komunikasi secara efektif. Komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang. Komunikasi dikatakan efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya, atau komunikasi dinilai efektif apabila rangsangan yang disampaikan dan dimasukkan oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. 3. Aspek komunikasi secara efektif. Berdasarkan dari sumber-sumber di atas, aspek-aspek yang paling penting dalam kemampuan komunikasi secara efektif terdiri dari 1. Komunikator, 2. Komunikan, 3. Media, yaitu alat untuk menyampaikan dan pesan atau yang disampaikan. Karena selain dari 3 aspek tersebut, semuanya sudah mengacu pada kurikulum yang berlaku. Kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Keefektifan komunikasi dapat dinilai apabila tujuannya yang ingin dicapai jelas. Menurut Stewart, L. Tubbs, dan Sylvia Moss 2005-69, ada 5 hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif, yaitu pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, tindakan. Pemahaman adalah penerima yang cermat atas kandungan rangsangan seperti yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Dalam hal ini, komunikator dikatakan efektif apabila penerima memperoleh pemahaman cermat atas pesan yang disampaikan. Kesenangan. Tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan maksud tertentu. Mempengaruhi sikap. Tindakan mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Memperbaiki hubungan. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa bila seseorang dapat memilih kata yang tepat, mempersiapkannya jauh sebelumnya, dan mengemukakannya dengan cepat dan tepat pula, maka hal komunikasi yang sempurna dapat dipastikan. Tindakan. Mendorong orang lain untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan yang kita inginkan merupakan hasil yang paling sulit dicapai dalam komunikasi. Faktor-faktor komunikasi secara efektif. Tidak komunikasi harus melibatkan setidaknya 2 orang sebagai pengungkap diri untuk memperoleh informasi terhadap orang lain, tetapi dalam kenyataannya sering mengalami hambatan baik itu secara teknis maupun non-teknis. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yaitu situasi. Situasi yang dimaksud adalah hal-hal yang menyangkut keadaan atau kondisi saat pembicara atau ceramah yang sedang berlangsung. Ruang. Hal ini tentang di mana sedang berbicara, misalnya di dalam ruangan, gedung, ataukah di lapangan. Waktu. Dimaksudkan dengan waktu di sini adalah di samping waktu yang sebenarnya, yaitu apakah pagi, sore, siang, ataupun malam. Juga tentang isi materi yang akan dibicarakan, apakah hal tersebut masuk aktual ataukah sudah usang atau basi. D. Tema. Sebuah tema sangat penting, artinya dalam suatu pembicaraan, sehingga di dalam pembicaraan seorang pembicara dapat fokus atau terarah. Terakhir, isi. Isi pembicaraan hendaknya sesuai dengan tema yang telah dipersiapkan dengan mantap sehingga dan menarik minat pendengar. Dan terakhir yaitu teknik penyajian. Teknik yang dimaksud di sini adalah cara-cara yang digunakan dalam berbicara, yaitu meliputi kemampuan bahasa, ekspresi, strings, yaitu kemampuan seseorang untuk memberikan penekanan pada masalah-masalah inti atau penting di dalam pembicaraan, kemampuan memberikan referensi, penyegaran. Strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi efektif.
Metode belajar yang oleh banyak ahli dipandang paling efektif untuk belajar di bidang salah satunya meliputi kemampuan berkomunikasi. Efektif ini meliputi 4 tahap, yaitu A. Mencari kesempatan untuk mendapatkan pengalaman pribadi konkret berkaitan dengan hal yang ingin dipelajari. 2. Melakukan refreshing, observasi, atau pemeriksaan atas pengalaman pribadi yang baru diperoleh. Merumuskan prinsip-prinsip, menemukan konsep-konsep. Dan terakhir, memuat kesimpulan-kesimpulan pribadi untuk dipraktikkan. Pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia adalah seperangkat kegiatan, terutama kegiatan mental, intelektual, mulai dari kegiatan yang paling sederhana sampai kegiatan yang rumit,